Yeah, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, setelah semua kekacauan yang terjadi di Pulau Eget, kita semua tahu kan kalau cerita One Piece sudah mulai mendekati klimaksnya. Rasanya semua pihak yang ada di dunia ini lagi bersiap buat ngejalanin rencana besar mereka masing-masing. Tak terkecuali salah satunya yang paling ditunggu-tunggu adalah pergerakan pasukan revolusi. Kayaknya kita udah lama banget nunggu Dragon, sang pemimpin misterius itu untuk bergerak. Dan akhirnya kali ini dia bergerak beneran, Re. Sejak kemunculan di Labuton, praktis gak ada lagi hal yang bikin kita punya informasi lain yang berhubungan dengan kekuatan miliknya. Makanya, seru rasanya kalau kita bahas lebih lengkap tentang kemungkinan pergerakan seorang jenderal dari revolusi ini, alias Monkey the Dragon. Let's go! Kematian Dr. Vegapunk jadi pemicu utama. Sebelum masuk ke pergerakan pasukan revolusi, kalian pasti butuh alasan mengapa mereka harus bergerak dan momen apa aja yang telah membuat hal itu terjadi. Nah, salah satu pemicu utama dari pergerakan akhirnya adalah kematian dari Dr. Vegapunk. Bayangin, Dr. Vegapunk yang dianggap sebagai otak paling jenius di dunia, mati di tangan pemerintahan dunia, Ini bukan cuma kehilangan besar buat dunia sains, tapi juga buat Dragon secara pribadi. Dragon dan Dr. Vegapunk punya hubungan yang lebih dari sekedar kenal biasa. Vegapunk adalah orang yang tahu banyak soal rahasia pemerintahan dunia, dan mungkin salah satu dari sedikit orang yang Dragon anggap sebagai teman. Terus sebelum Vegapunk terbunuh ya, dia sempat memberikan speech penting di Eget yang disiarkan ke seluruh dunia, Meskipun gak semua orang langsung percaya atau bahkan sadar, Vegapunk berhasil membuka mata sebagian orang mengenai betapa busuknya pemerintahan dunia. Sama seperti pemerintahan dunia yang ada di negeri Wano Kuni. Terus beberapa kata-katanya mungkin masih terngiang-ngiang di telinga mereka yang mendengar, membuat mereka bertanya-tanya tentang kebenaran yang tersembunyi di balik segala kemewahan Tenryubito-Asu dan pemerintahan dunia. Vegapunk bilang, dunia ini dipenuhi oleh kebenaran yang dibungkam, pengetahuan yang dikendalikan, dan mimpi yang dihancurkan. Kata-kata ini meskipun mungkin terdengar seperti ucapan seorang ilmuwan gila, sebenarnya adalah cerminan dari kenyataan yang dia lihat dari balik layar. Ini adalah salah satu pemicu yang nantinya akan menggerakkan banyak orang untuk bangkit dan melawan, termasuk pasukan revolusi. Kalau dulu ya, insiden di Ohara yang bikin Dragon marah dan memulai pergerakan, sekarang kematian Vegapunk lah yang jadi bahan bakar utama pemberontakan mereka. Meski keduanya memilih jalan yang berbeda, namun keduanya sama-sama tergerak khususnya setelah melihat Pulau Ohara di bumi hanguskan. Mereka, baik Dragon ataupun Vegapunk, punya caranya masing-masing dalam melakukan pemberontakannya. Semua persiapan udah selesai. Nah, kalau ngomongin persiapan, pasukan revolusi ini udah gak main-main. Mereka udah mempersiapkan segalanya selama bertahun-tahun. Kita udah lihat kan gimana mereka dengan cerdik menyerang titik lemah pemerintahan dunia. Kayak waktu mereka menghancurkan sumber makanan Tenryubito-Asu di Marijua dengan menghancurkan kapal pemasok makanan. Bayangin betapa paniknya Tenryubito tanpa pasokan makanan mewah mereka, dan ini baru permulaan. Seluruh persiapan untuk pemberontakan besar-besaran udah disusun dengan sangat rapi. Dari serangan kecil di berbagai pulau buat memicu pemberontakan lokal sampai merencanakan serangan langsung ke jantung pemerintahan dunia, semuanya udah terplanning secara sempurna, Mereka gak cuma ngandelin otot doang, tapi juga strategi matang yang mereka buat selama bertahun-tahun. Mencoba mengungkap runtutan peperangan yang terjadi, pasukan senjata, dan segala hal tentang dunia bawah pun ikut dibasmi. Dan jangan lupa juga, deklarasi perang resmi pun udah dilakuin. Dengan kedatangan Sabu dan para eksekutif pasukan revolusi ke Marijua, mereka udah terang-terangan menyatakan perang melawan pemerintahan dunia. Ini bukan sekedar perang kecil, Ini udah level perang dunia. Ini adalah langkah pertama dari pasukan revolusi untuk mengguncang kekuasaan yang udah berdiri selama 800 tahun lebih lamanya. Revolusi bukan cuma terjadi di satu tempat, tapi mulai menjalar di mana-mana. Setiap pulau, setiap kota, semua mulai bangkit melawan tirani Tenryubito-Asu. Ya, di suatu negeri kapan ya? Semoga gak jadi kerajaan beneran deh. Sabu menjadi simbol orang yang mengetahui kebenaran dunia dan masih tetap berjuang untuk melawannya. Momen dia yang dikelilingi Im Sama dan kelima tetua guru setan itu gak akan pernah terlupakan. Kekuatan baru akan datang. Terus ngomong-ngomong soal kekuatan baru, bayangin aja ya, gimana kuatnya pasukan revolusi kalau ditambah anggota baru yang benar-benar punya tekad buat bertarung. Kita tahu kan, Lau baru aja kalah dari Kurohige, dan Sentomaru yang sekarang udah gak punya apa-apa lagi setelah kematian Dr. Vegapunk. Tapi yang bikin menarik adalah, dua karakter ini punya satu kesamaan. Mereka sama-sama punya tekad kuat buat melawan ketidakadilan. Lau dengan keinginannya buat mengungkap arti nama Di,
setelah mengetahui sedikit dari Corazon dan berhasil membalaskan dendamnya kepada Dovi. Lau kini lebih berfokus untuk mengungkap arti namanya. Dia tahu pemerintahan dunia gak sebersih yang mereka tampilkan. Terlebih lagi setelah kalah dari Kuroiga, Lau gak punya tempat buat kembali kecuali bergabung dengan pihak yang sama-sama ingin meruntuhkan pemerintahan dunia agar mampu mengetahui rahasia yang dihapus ini. Di sisi lainnya, Sentomaru yang dikenal sebagai orang yang setia pada Vegapunk sekarang cuma punya satu tujuan, balas dendam. Kematian Vegapunk di tangan pemerintahan dunia pastinya nyisain luka dalam buat Sentomaru. Dan dia tahu cuma dengan bergabung dengan revolusi lah dia bisa membalas dendamnya. Kedua karakter ini meski punya latar belakang yang berbeda, namun sekarang punya alasan kuat buat bergabung dengan pasukan revolusi. Mereka udah lihat sendiri kan seberapa busuknya angkatan laut dan pemerintahan dunia dari dekat. Jadi gak heran kalau mereka akhirnya memutuskan buat bertarung di sisi Dragon dan para tentara revolusi. Kebayangkan kalau keduanya beneran ikut bergabung, bakal jadi tambahan amunisi yang sangat gak main-main buat pasukan revolusi, Sudah waktunya Dragon bergerak. And sekarang yang paling penting adalah Dragon. Selama ini kita cuma tahu dia sebagai pemimpin yang diam, jarang banget kelihatan beraksi meskipun para anggotanya udah banyak yang terluka dan kehilangan nyawa. Tapi kenapa sih dia punya banyak banget loyalis? Pasti ada sesuatu yang spesial dari Dragon yang bikin orang-orang setia banget sama dia. Dan mungkin ini saatnya kita akhirnya melihat Dragon yang sesungguhnya, Dragon yang selama ini diam, seakan menunggu momen yang tepat buat bertindak. Dan sekarang, setelah semua persiapan selesai, pemicu besar seperti kematian Dr. Vegapunk disertai momentum setelah pidato Dr. Vegapunk. Bayangin, Dragon akhirnya turun tangan langsung, memimpin pasukan melawan para elit pemerintahan dunia, angkatan laut, bahkan Holy Knight yang selalu berlagak tak akan terkalahkan. Dragon tentu gak bisa lagi cuma berdiri di belakang layar, Sekaranglah waktunya dia buat menunjukkan kepada dunia kenapa dia disebut sebagai orang paling berbahaya bagi pemerintahan dunia dan most wanted person yang paling dicari, Dengan para loyalisnya kekuatan baru yang terus berdatangan dan dukungan dari orang-orang yang akhirnya membuka mata, Dragon bisa jadi pemimpin yang memimpin pemberontakan terbesar sepanjang sejarah dunia. Jadi, are you ready? Karena pergerakan pasukan revolusi ini bakal jadi salah satu momen paling epic di dunia One Piece, Mungkin, pergerakan ini akan bersama dengan Arc Elbaf yang akan segera menunggu kita semua. Dah, kalau emang beneran terjadi, makin epic aja emang cerita One Piece yang sudah mencapai pucuk banget ini, Ya, oke, kayaknya cukup segitu dulu buat konten kali ini. So, see you next time. Adi Karamelo, stay safe everyone. Salam Animedia.